Halo teman-teman sahabat Walhi, salam adil dan lestari. Selamat datang lagi di podcast lingkungan edisi ketiga. Kali ini pada podcast yang tentunya akan menjadi sebuah upaya kita untuk bisa mengedukasi publik secara luas, khususnya di NTT. Kami menghadirkan 3 narasumber yang akan berbincang-bincang nih itu dengan kita terkait dengan bagaimana pandangan anak muda dalam melihat atau dalam melihat atau membingkai pandangan mereka dalam menyoroti soal pengelolaan sampah khususnya di Nusa Tenggara Timur. Nah, telah hadir bersama kita pada hari ini ada Kakak Tini dari perwakilan Yurings. Ada Kakak Erson dari perwakilan Hipmasal, dan juga ada Kakak Jordan dari perwakilan Sahabat Alam NTT. Mungkin bisa disapa dulu sahabat-sahabat wali kita yang sedang nantinya mungkin akan menonton podcast ini gitu ya. Oke, saya pikir tanpa memperpanjang kata lagi kita santai saja, tidak perlu harus ngaku dan ya. Menarik memang ketika kita berbicara soal isu sampah teman-teman ya, apalagi kalau teman-teman mengikuti tren hari ini gitu. Ya, secara nasional pemerintah Indonesia sudah mewanti-wanti diri juga bahwa kita sedang memasuki fase darurat pengelolaan sampah. Dan di saat yang sama tentu kita juga perlu melihat nih, khususnya di Kota Kupang gitu ya, menjadi salah satu kota gitu ya yang kemudian diidentifikasi atau dikategorikan oleh pemerintah nasional, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, sebagai kabupaten kota yang belum mematuhi gitu sejumlah prosedural terkait dengan proses pengelolaan sampah, mulai dari proses yang kumpul angkut buang menuju proses sanitary landfill. Saya pikir teman-teman sudah mengikuti itu dan memang menarik karena persoalan sampah ini tentu tidak kemudian kita bicarakan di forum-forum yang resmi gitu ya. Nah, forum kali ini memang menghadirkan teman-teman anak muda untuk ya kita juga bisa nih melihat perspektif anak muda dalam mengelola atau dalam ya tadi seperti melihat bagaimana sih sejauh ini pengelolaan sampah yang teman-teman ketahui dan bagaimana teman-teman melibatkan diri dalam kerja-kerja pengelolaan atau kerja-kerja pengawalan terkait dengan isu sampah hari ini. Saya pikir saya mungkin mulai dari Kakak Tini dulu sebagai perwakilan dari Yurings. Mungkin bisa dijelaskan juga nih ke penonton soal apa sih Yurings itu dan bagaimana kemudian, karena ini Yurings angkatan pertama ya kalau tidak salah, ya angkatan pertama, dan bagaimana sih teman-teman ketika mengikuti pelatihan yang selama ini diadakan oleh Yurings dan apa sih kira-kira yang teman-teman akan teman-teman akan lakukan gitu sebagai komitmen awal untuk bisa melibatkan diri dalam urusan pengelolaan sampah. Silakan Kak Tini. Oke, saatnya kita memperkenalkan ini. Ya silakan. Jadi ini Kak, Yurings itu komunitas baru, itu komunitas yang terbentuk oleh IHI, Institut Hijau Indonesia. Dan ini program yang ke-7 ya, dari IHI. Nah, tujuan dari pembentukan Yurings ini adalah untuk merangkul anak-anak muda seperti kami untuk lebih peka dan untuk sama-sama lah ikut serta dalam pengelolaan ya transisi energi untuk lebih adil dan bersih. Jadi lebih untuk transisi energinya tuh untuk Yurings lebih ditekankan adil dan bersihnya. Jadi kalau untuk kelas-kelasnya ini karena memang Yurings ini baru dimulai dan masih berjalan ya? Iya, masih berjalan, dan untuk kelasnya ini kami baru sampai di kelas keempat dan benar-benar materinya tuh luar biasa. Mungkin sketch ya itu saja sih, gambaran kecil tentang Yurings. Mungkin sebelum saya ke teman-teman lain, mungkin selain karena ini kan Yurings baru dan saya pikir mungkin Kartini juga mungkin bisa menceritakan gimana sejauh ini gitu Kartini juga ikut terlibat dalam
kerja-kerja atau misalkan ikut terlibat dalam mengkampanyekan soal pentingnya mengelola sampah gitu ya, terutama bagaimana melihat situasi di Nusa Tenggara Timur hari ini. Oke, kalau sebagai anak muda ya, kan kalau saya pribadi selain ikut Yurings, sudah berapa kali ikut organisasi, terus ikut kampanye-kampanye juga tentang sampah, terus bagaimana cara mengelolanya. Nah, kalau pengalaman saya, mungkin karena memang kurangnya ilmu pengetahuan juga ya Kak. Jadi kebanyakan tuh cara kampanye kami adalah kayak bagaimana cara mengelola ini, bagaimana cara mengelola sampah-sampahnya ini, kalau sampah rumahannya tuh bagaimana, kalau sampah-sampah industri yang lain tuh bagaimana. Sedangkan kayak kalau untuk kampanye atau advokasi, sosialisasi bagaimana, kayak kenapa sih kita tiba-tiba sekarang ada sampah, bagaimana itu kayak belum seluas itu sih Kak. Tapi kalau pengalaman saya kebanyakan sih untuk kampanyenya, untuk lebih ke bagian advokasi, untuk sosialisasi ke masyarakat, mengedukasi gitu ya, mengedukasi gitu ke teman-teman yang lain seumuran dan ke teman-teman yang ya masih junior lah, masih kecil-kecil begitu, kayak bagaimana nih kalau kita ada sampah ini kita buatnya bagaimana supaya jangan langsung terkesannya menumpuk di TPS atau di TPA. Oke, terima kasih Kak. Oke, sekarang saya mungkin akan ke Kak Erson ya. Kak Erson dari Hipmasal, mungkin bisa dijelaskan apa itu Hipmasal gitu ya, dan mungkin juga selain tadi misalkan Kak ini dari Yurings, karena Yurings ini baru dimulai gitu dan sedang berjalan kelas-kelasnya. Nah, kira-kira kalau dari Hipmasal sendiri nih, selama Kak Erson bergelut di dalam organisasi itu, mungkin bisa dijelaskan juga sejauh mana sih keterlibatan teman-teman gitu ya, terutama ketika melihat soal pentingnya isu sampah ini untuk diedukasi seperti teman-teman dari Yurings tadi. Mungkin silakan. Baik, terima kasih Kakak. Mungkin sebelum saya menjelaskan keterlibatan Hipmasal itu di Kota Kupang, mungkin saya jelaskan sedikit profil ya, profil Hipmasal ya. Baik, mungkin Hipmasal sendiri itu adalah kumpulan mahasiswa dari Sumba, terlipusnya dari Lewa. Mereka itu, kami sebagai anggota Hipmasal itu akan terlibat melihat isu-isu yang ada di terutama di Sumba dan di Kota Kupang juga. Nah, kalau keterlibatan berkaitan dengan isu sampah yang ada di Kota Kupang, mungkin kami dari Hipmasal mungkin pernah terlibat dalam ada momentum ini Desnatalis. Di salah satu sisi kami akan memilih sampah. Mungkin seperti kami mungkin kurang pengetahuan terkait dengan sampah, mungkin kami hanya memilih sampah lalu membuang ke tempat pembuangan, tetapi kami tidak belum memilah sampah itu tersebut. Mungkin itu dari saya. Tapi artinya memang sudah ada upaya-upaya yang kemudian teman-teman mau bangun gitu, sekalipun masih pada tahap yang mungkin hanya pilih sampah, tapi kan itu sudah menjadi satu bentuk ya kepedulian teman-teman dalam melihat isu sampah ini sendiri. Oke, mungkin saya lanjut ke Kak Jordan nih. Ini kira-kira apa sih salam itu? Apakah mungkin salam itu kita salam seperti itu, atau ya supaya publik bisa tahu juga nih kira-kira salam itu apa dan bagaimana sejauh ini keterlibatan salam dalam isu sampah, khususnya mungkin di NTT ya dan Kupang. Silahkan. Baik, terima kasih Bung Kevin. Pertama-tama saya perkenalkan dulu salam. Sahabat Alam NTT itu adalah komunitas yang dibentuk oleh Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Timur, Wagi NTT, di tahun 2016. Sampai sekarang sudah angkatan yang ke-6 kalau tidak salah. Salam itu berfokus ke konservasi, kampanye sama advokasi. Kalau bicara soal keterlibatan salam yang sudah pernah ini terkait sampai, salam sering beberapa kali itu buat soal kegiatan pilih sampah, clean up, tidak harus di clean up saja. Kita juga ada namanya brand audit. Apa itu brand audit? Brand audit itu ini apa ya? Jadi kita
selain pilih sampah, kita juga memilah. Nah, mau brand itu untuk mencari tahu produsen atau produsen mana yang paling banyak di sampah yang jadi mengikuti jejak penghasil sampah gitu ya. Iya. Begitu. Seperti itu sudah sampai pada tahap ini ya, teman-teman sudah sampai pada tahap. Ya artinya melihat isu sampah itu bukan hanya sekedar kita memilah dan kemudian mengedukasi, tetapi teman-teman sudah sampai pada langkah nyata tadi gitu ya, melakukan brand audit. Dan brand audit itu bisa jadi apa ya, bahan untuk kita gugat ke kalau tidak salah ke PT UN. Oh iya, berarti menggugat pemerintah kota misalkan dalam konteks pertanggungjawaban pengelolaan sampah gitu ya. Dan brand-brand yang penghasil sampah yang kita temukan di dari hasil tadi itu ya, dari hasil auditnya kemudian menemukan jejak-jejak penghasil sampah terbesar gitu ya. Oke, saya pikir menarik tadi. Mungkin teman-teman sudah sudah sedikit tidaknya mengambil bagian gitu ya sebagai anak muda. Nah, mungkin saya ingin masuk kepada teman-teman sendiri nih gitu ya. Tadi di pengantar saya sudah singgung sedikit soal bagaimana kondisi secara nasional gitu ya. Dan mungkin pasti publik juga penasaran bagaimana teman-teman melihat kondisi pengelolaan sampah di NTT, khususnya di Kota Kupang sendiri gitu. Siapa yang mau mulai duluan nih? Kartini? Silakan. Ladies first. Harus begitu, ladies first. Kalau saya ya sebagai anak muda, dari tadi Kak Kevin menangkap pandangan anak muda tentang melihat pengelolaan sampah di Kupang, jujur agak menjijikan sih, karena dari secara sistem pemerintahannya kayak kita untuk melihat sampah ini sebenarnya sangat-sangat kompleks. Tapi kalau untuk pengelolaannya, kalau untuk di NTT sendiri itu masih sangat kurang. Karena pemerintah mungkin, karena kalau omong soal pengelolaan sampah ini kan paling banyak campur tangannya ini kan seharusnya pemerintah. Karena dari awal sampai akhir adanya sampah ini kan ya yang punya wewenang dan kuasa paling besar itu kan dari atas. Yang memiliki kewenangan dan kekuasaan ya pemerintahan, entah itu legislatif, eksekutif atau yudikatif ya. Itu kita sebagai orang awamnya kan kita tahu, kita hanya mengikuti sistemnya saja. Tapi kalau melihat dari pengelolaan di NTT, kebanyakan kalau kita lihat dan secara pribadi sudah lihat kan kita kebanyakan kayak mengumpulkan sampah, buang. Maksudnya dia tahu habis dari buang ini kita kemana. Dan kebanyakan orang-orang bilang kayak buanglah sampah pada tempatnya. Tapi untuk di NTT-nya ini tempatnya ini di mana? Kita hanya kayak buanglah sampah pada tempatnya. Selesai. Tempatnya, apakah tempatnya kembali ke tanah, ke air, atau tempatnya ini kembali ke udara. Jadi kayak kalau untuk saya tuh masih sebenarnya harus diperbaiki sih. Jadi kayak mungkin ini langkah bagi kita anak muda ya yang harus disadari. Kita kalau untuk FOMO-FOMOan kayak ini ya saat yang tepat untuk FOMO soal sampah sih. Nah ya sampah untuk pengelolaan di NTT itu masih sangat-sangat buruk karena hanya angkat, buang dan ya buang begitu terus. Itu sih, dan pencemarannya kemana-mana, dan itu dirasakan oleh saya sebagai perempuan ya Kak. Sebagai perempuan, karena kalau mau dilihat dari perempuan, dari sisi perempuan yang saya, dari produk apa namanya ya? Reproduksi Kak. Dari secara reproduktivitas. Sebagai perempuan ini paling pertama ini kan kalau omong soal sampah ini kita ngomong soal alam ya, eksploitasi alam yang besar gitu kan Kak. Jadi dengan adanya pengelolaan sampah di NTT yang masih sangat buruk, khusus sebagai perempuan saya sangat terpukul karena salah satu efek dampak dari sampah ini kan salah satunya ke air. Ke air. Nah ke air ini sebagai perempuan saya menyadari kalau penggunaan dan kebutuhan saya akan air itu sangat-sangat besar. Nah bagaimana kalau tiba-tiba saya mengalami saya punya masa-masa perempuan yang perempuan alami seperti menstruasi, untuk mencuci, untuk membersihkan diri itu untuk kebutuhan airnya itu sangat tinggi. Jadi kalau dengan pengelolaan sampah yang buruk begini ya
hak untuk saya menikmati air dari alam sendiri itu kan tercabut lah. Iya, terus betul, gitu, Kak. betul. Menurut saya dari ya dari kecilnya begitu sih, Kak. Mungkin mau lebih dari teman-teman yang lain, ada dari Iya, betul betul. Jadi saya pikir mungkin ini masih diikat ini ya soal, Oh, iya. soal tadi. Perempuan tentu menjadi apa ya? Menjadi subjek yang justru paling terdampak gitu ya ketika dalam beragam kebijakan misalkan. Sebenarnya kalau di Kota Kupang sendiri itu misalnya sudah ada 4 gitu ya, ada 4 mulai dari Perda Kota Kupang dan sampai peraturan wali kota kalau tidak salah. Dan itu sebenarnya sudah dipetakan sebenarnya. Jadi ada pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Tetapi memang seperti yang Kartini bilang tadi bahwa implementasinya itu belum begitu terrealisasi gitu ya sampai di lapangan. Dan nah kalau misalkan dari Kartini sendiri nih, apa gap yang paling kelihatan gitu ya selain bahwa ini tidak terimplementasi seperti ya hanya sekedar di atas kertas gitu, tetapi praktek di lapangannya sama sekali tidak. Apakah mungkin ini juga perlu disoroti soal komitmen atau tanggung jawab dari pemerintah khususnya instansi-instansi terkait, misalkan ada DLHK ya kan, dan juga misalkan ada dinas-dinas apa ya yang fokus terhadap isu perempuan dan anak misalkan. Saya pikir itu kan mungkin belum belum terekspos secara baik. Apa sih tupoksi kalian gitu? Nah kalau dari Kartini sendiri nih, melihat itu apakah itu hanya betul-betul pure adanya tumpang tindih antara regulasi sama praktek, atau mungkin ada hal lain nggak yang Kartini lihat sejauh ini, mungkin lewat pemberitaan media kah atau apa? Kalau saya pribadi sendiri sih, Kak, kalau untuk tumpang tindih regulasi dengan kenyataan yang ada, realitas yang ada itu masih sangat-sangat banyak ya, Kak. Masih sangat-sangat terjadi. Salah satunya mungkin itu hanya dirasakan oleh teman-teman yang di Kota Kupang kalau untuk regulasinya dari surat edaran. Betul. Saya sendiri tinggal di bagian Kabupaten Kupang. Oke. Bahkan untuk TPS-nya sendiri, salah satunya regulasi yang saya bilang tumpang tindih saya sendiri, pengadaan TPS gitu, TPS untuk di Matani. Saya sebut nama, maaf, Kepala Desa dan lain-lain, sorry. Untuk di kabupaten ya, mungkin di daerah tempat saya tinggal itu, untuk TPS-nya tempat pembuangan sementara itu masih bisa dikatakan tidak ada, Kak. Mungkin satunya hanya di perumahan, karena memang di perumahan ini kan wajib nih, Kak. Tapi kalau untuk ya TPS, untuk hal kecil, untuk sekedar TPS sendiri itu masih belum ada, belum ada sama sekali. Jadi masyarakat dengan pengetahuannya rendah, dengan pemerintah yang hanya sekedar membuat regulasi tanpa melibatkan masyarakat. Jadi ya sudah, masyarakat hanya buang. Pemerintah datang sekedar ya ini kenapa masyarakatnya begini. Jadi kayak untuk pemerintahannya secara regulasi untuk tumpang tindihnya tuh masih sangat-sangat dirasakan. Iya. Ya mungkin sosialisasinya sudah ada gitu ya, tetapi edukasi sampai masyarakat itu benar-benar paham itu mungkin yang belum dirasakan gitu ya. Karena memang kebanyakan di situ kan area perkosan, Kak. Kalau di daerah saya tinggal, jadi teman-teman yang kos mereka mengumpulkan langsung buang saja gitu di perhutanan hutan-hutannya di situ. Iya, jadi ya kayak ya kadang-kadang masyarakat desa datang, buanglah sampah pada tempatmu ini sudah ada perdes nih ini. Ayo bagi-bagi tempat sampah ini. Tapi kayak ya itu tadi kembali ke awal, kayak bagi-bagi tempat sampahnya habis di tempat sampahnya saja begitu. Kalau untuk pengelolaan selanjutnya itu tidak ada sih. Oke, terima kasih Katin. Oke, saya lanjut mungkin ke Kak Erson dulu gitu. Kak Erson, jadi kan mungkin apa ya? Tadi di Kota Kupang lah gitu ya. Itu sudah digambarkan oleh Kartini tadi gitu ya, dengan sejauh ini bagaimana dia juga memotret gitu ya, terutama di beberapa tempat tadi yang sampai akhirnya ada satu yang keceplosan gitu ya. Tapi saya pikir itu mungkin itu mungkin bagian dari teman-teman secara kritis ya melihat soal situasi sampah, pengelolaan sampah di Kota Kupang hari ini. Nah kalau dari Sumba sendiri nih gimana, Kak Erson? Apakah sejauh ini juga sama gitu ya dengan di Kota Kupang, atau mungkin sudah sampai pada tahap yang lebih
ya mungkin edukasinya sudah sudah tersampaikan, tetapi ya mungkin lagi-lagi ada satu dua hal yang belum terjelaskan oleh masyarakat. Saya pikir mungkin bisa jadi informasi penting juga gitu ya buat publik untuk di NTT itu bukan hanya Kota Kupang, tapi ada Sumba dan ada Flores, Alor dan lain sebagainya. Silakan, Kak Esong. Baik, terima kasih juga. Ya. Kalau berbicara sampah, terkhususnya di Sumba, terkhususnya di kampungnya saya, Lewa. Oke, silakan. Baik, kalau berkaitan dengan sampah, berkaitan dengan sampah di Lewa sendiri itu memang sangat-sangat ini belum diperhatikan oleh pemerintah setempat. Mungkin saya ceritakan sedikit berkaitan dengan Lewa. Baik, di Lewa sendiri itu bukan mungkin tapi adalah lumbung padi yang paling besar artinya di yang Sumba paling Timur. besar di Lewa, dan yang tempat air yang terbesar di Lewa itu. Kalau berbicara soal sampah, memang di Lewa sendiri itu belum dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat, masih membuang sampah sembarangan. Mungkin berbicara soal sampah lebih khususnya di Lewa, di sana kalau musim hujan sering terjadinya ini genangan air. Mungkin itu kami sebagai anak muda melihat itu Berarti tidak ada area resapan Ya. gitu ya. Melihat itu sebagai itu adalah penyebab dari sampah. Nah, ketika sampah tersebar di sabana, di tempat terluas, bahkan di halaman rumah, mungkin itu akan menyebabkan terjadinya penyumbatan saluran air. Betul. Nah, sedangkan di Lewa sendiri itu kami membutuhkan air yang sangat besar. Bahkan di musim sekarang itu sudah mengalami krisis air, krisis ekonomi. Kalau di Lewa itu memiliki krisis air, kalau di musim begini su kering, karena akibatnya dari sampah tadi, karena berdekatan dengan Taman Nasional Matalawa. Karena akibat dari itu pemerintah harus melihat masyarakat. Kami juga sebagai anak muda perlu mengedukasi kepada masyarakat. Mungkin lewat edukasi seperti itu agar masyarakat bisa sadar, pemerintah bisa melihat terlebih khususnya di Lewa, karena di Lewa sendiri itu belum ada tempat sampah. Di Lewa sendiri sampah yang disediakan pemerintah gitu ya. disediakan pemerintah. Di Lewa sendiri itu mungkin tempat sampahnya dibuang sembarang ke ladang, ke sawah, ke lahan pertanian. Nah, akibat dari buang sembarang itu makanya ada dampak yang sangat besar bagi kami masyarakat Lewa. Nah, itu yang pertama yang kami mengalami kekeringan. Terus yang kedua itu kami mengalami dampak terhadap hewan ternak kami, contohnya seperti ayam, babi, bahkan hewan-hewan besar seperti sapi, bahkan mengalami seperti itu. Karena hewan kan kami di Sumba melepas lepas saja lepas liar ya. Siarkan gitu ya. Ketika hewan tersebut memakan sampah, akhirnya kebanyakan hewan mati. Nah, itu adalah salah satu kurangnya pendapatan ekonomi, pengurangan daging. Dan dampak dari hewan itu juga kami sebagai mayoritas masyarakat Lewa, kami hanya berharap pada pertanian sama peternakan. Ketika hewan kami mati, pertanian kami tersendat, mungkin kami akan mengalami krisis yang besar, krisis ekonomi. Nah, berkaitan dengan hewan, mungkin ketika ada penyakit, ini ayam, sapi, mungkin itu masyarakat atau pemerintah hanya belum melihat dengan dampaknya yang
dampaknya yang sebenarnya. Mungkin dari kami dari anak muda melihat itu adalah dampak yang dari sampah tersebut, sampah yang kita anggap sepele itu. Oke. Mungkin itu memiliki dampak yang sangat besar bagi ekonomi, bagi kehidupan masyarakat maupun hewan. Mungkin berkaitan dengan pertanian, ketika kami mengalami krisis air, pekerjaan kami akan terhambat. Maka dari itu dampak dari kehambatannya pekerjaan kami, pertanian kami, akhirnya kami masyarakat di sana memiliki kurangnya pekerjaan. Pada akhirnya masyarakat di sana memilih untuk utang. Untuk membiayai, membiayai ini anak sekolah. Bahkan ketika pertanian kami terhambat karena krisis air, mungkin adapun sampai ketika masyarakat sebagai kami anak muda, ketika tidak ada peluang kerjanya, padahal ada tanah seluasnya, pada krisis air itu tidak ada. Ketika kami tidak memiliki pekerjaan, akhirnya kebanyakan anak muda di Lewa, di Sumba Timur, terusnya di Lewa, lebih memilih untuk merantau. Dan pada akhirnya dampak dari ketika kami merantau, akhirnya kami kehilangan dari ketika kami ada urusan adat itu, akhirnya ketika kami sangat merasakan, kami tidak tahu apa-apa bahasa adat yang harusnya kami anak muda untuk teruskan ke depannya. Akhirnya kami ketinggalan seperti itu. Jadi mungkin harapan besar saya sebagai anak muda mewakili dari mungkin dari kawan-kawan dari Ipmasal ya, agar mungkin inilah yang perlu kita edukasi kepada ini masyarakat, terkhusus pemerintah melihat kami sebagai anak muda untuk menyiapkan sampah, karena dampaknya sampah akan memiliki dampak yang lebih besar, ya, kemiskinan, kekacauan terhadap ketika krisis air, krisis ekonomi, mengakibatkan kerucuhan kepada masyarakat. Mungkin itu dari pandangan saya sebagai anak muda dari Lewa. Terima kasih. Terima kasih Erson. Saya pikir tadi menarik gitu ya, karena Erson dia coba menarik gitu ya, menarik keterhubungan dari isu sampah ini. Ternyata dia bisa merembes ke perekonomian, kemudian ke tadi soal krisis air, dan di saat yang bersamaan mereka itu sebagai lumbung terbesar padi terbesar di Sumba Timur gitu ya. Dan saya pikir itu mungkin yang tadi Kak Erson mungkin sudah langsung menyimpulkan harapan ya, padahal saya belum menanyakan itu, tapi oke. Saya mungkin ke Kak Jordan, saya pikir ini mungkin lebih kepada soal bagaimana teman-teman Salam, karena tadi mungkin dari basis advokasi teman-teman ini kan sudah merumuskan satu strategi gitu ya, boleh dikatakan satu strategi untuk bisa melihat nih kira-kira produsen terbesar dari sampah ini larinya kemana gitu, perusahaan A, B atau segala macamnya. Nah, persis di poin itu saya ingin mungkin Kak Jordan bisa jelaskan juga mungkin ya, dari sejauh ini kerja-kerja teman-teman Salam, seperti apa sih sampah yang kita pakai ya, setelah kita pakai lalu kemudian ya kita buang ke tempat sampah. Nah, hasil akhirnya ke TPA itu gimana sih kira-kira? Apakah sampah itu dia dikelola secara seperti yang tadi Kartini bilang, bahwa ya secara baik ditimbun agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan lain sebagainya, atau malah dibiarkan saja gitu seperti yang kita tahu bahwa ada proses kumpul, angkut, dan buang, selesai. Nah, kira-kira dari teman-teman Salam sendiri seperti apa melihat? Dan mungkin sejauh ini pengalaman teman-teman dalam advokasi soal sampah gitu ya, atau mungkin sudah sampai ke TPA Alak ya di Pada Kupang. Nah, itu mungkin bisa diceritakan sedikit. Kalau kita bicara soal pengelolaan sampah, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 itu kan sudah Tentang pengelolaan sampah itu. Pengelolaan sampah itu dari sistem pendamping yang kumpul angkut buang
dirubah ke sanitary landfill yang tertutup lah, yang langsung dikelola. Berarti prosesnya lebih baik gitu ya ketimbang open Lebih dump. baik. Oke. Karena langsung di ini kan, di apa, dikelola. Hmm. Kalau yang sistem sekarang kan cuma ya kumpul, Angkut, buang selesai. buang selesai. Tidak ada Tidak dikelola lagi gitu ya. pengelolaannya lagi ya. Tapi sebelumnya kita harus lihat dulu. Uh, ada 3 aktor nih yang berperan penting dalam pengelolaan sampah itu. Yang pertama itu masyarakat atau individu, yang kedua itu dari perusahaan, dan yang ketiga itu dari pemerintah. Nah, di level masyarakat ini itu lebih ke apa ya? Memilah sampah, edukasi. Sedangkan di level perusahaan kita harus mendorong untuk mereka harus bertanggung jawab dengan residu yang dihasilkan oleh sampah yang mereka residu yang kemasan gitu ya. Dari produksi yang mereka hasilkan, produk yang dihasilkan. Kalau di level pemerintahan, pemerintah ini yang punya kebijakan mengelola anggaran terkait apa ya? Ini tata kelola sampah. Di tahun 2024 kalau tidak salah, kami pernah turun survei. Oke. TPS. TPA langsung. TPS. Oh, TPS. Oke. Seluruh TPS di Kota Kupang. Ada berapa? Ada teman-teman kunjung. Ada 5 kecamatan. 5 kecamatan itu ada, aduh lupa lagi berapa jumlahnya. Di tahun 2024 itu masih banyak TPS yang ya bisa beroperasi, ada lah, masih digunakan lah. Tapi setelah langgar setahun atau tidak sampai, itu ketika kami turun lagi, lewat lagi, itu semua TPS-nya itu sudah dibongkar, dipukul itu. Ya tidak ada apa ya, tidak kalau kita bicara soal di pengelolaan dari tata kelola sini belum bagus nih, belum bagus terkait pengelolaan sampah. Mungkin ya terlepas dari itu, ya ada hal apa lain sih yang teman-teman temui di apa ya, di lapangan gitu. Karena kan gini, misalkan teman-teman ikuti bahwa di TPA itu kan memang dia sudah apa ya, dalam tanda kutip sudah padat sekali gitu ya, dan sudah over kapasitas sekali gitu. Nah, ketika teman-teman mungkin melihat itu kan tentu akan terbersit nih ya, kok ini tidak diimbangi dengan misalkan adanya upaya pemerintah untuk menghadirkan TPST misalkan. Karena TPST itu kan dia sudah sampai pada tahap pemilahan. Nah, kalau dari teman-teman sahabat alam sendiri, sejauh ini gimana tuh bisa untuk, ya kan kerja-kerja advokasi teman-teman ini kan juga bukan hanya untuk apa ya, mengedukasi atau mengkampanyekan soal tata kelola sampah, tetapi bagaimana sejauh ini kerja teman-teman itu bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah gitu. Entah mungkin pernah audiensi kah, atau mungkin pernah ya tadi menggugat kah, atau seperti apa, itu bisa ceritakan kalau sejauh ini. Ya pada intinya mungkin bisa mempengaruhi kebijakan lah kira-kira. Di tahun 2020 berapa ya? 2023 kan, Desember itu kan pernah terjadi kebakaran di TPA. Di TPA lah ya. TPA lah. Di situ kami sempat bergabung dengan Walhi, terus dengan dengan masyarakat dari Alat untuk melakukan apa ya? Hukum lah, dalam gugatan hukum untuk terkait kebakaran TPA Alat itu. Dari kebakaran itu kita tahu jika sampah yang menumpuk sudah overload akan menimbulkan gas metana yang mudah terbakar. Nah, jika waktu kebakaran itu asap yang ditimbulkan dari kebakaran itu sampai mempengaruhi masyarakat juga. Sampai kalau tidak salah 189 orang itu sampai mengidap ispa. Dari kebakaran TPA Alat itu. Nah, di situ kita mendorong untuk melakukan
penegak hukum untuk ikut dari jalur Tempuh jalur hukum gitu ya, hukum. untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah. Oke. Soal sistem yang masih bobrok lah Oke. untuk pengelolaan sampahnya. Gitu. Oke. Mungkin kita sampai pada penghujung sesi, tetapi saya ingin mau melempar pertanyaan terakhir ya, dan juga mungkin langsung teman-teman bisa menjawab dengan apa pesan dan harapan teman-teman gitu. Sejauh ini kira-kira seperti apa dan bagaimana pemerintah responsif dan terbuka untuk membuka ruang bagi teman-teman pemuda, teman-teman orang muda gitu ya, untuk bisa mengambil bagian dalam, selain tadi misalkan teman-teman Salam sudah terlibat dalam gugatan hukum atau misalkan dan lain-lain lah. Nah, dari teman-teman sendiri nih, kira-kira apa yang teman-teman lihat tantangan atau mungkin belum ada gitu upaya dari pemerintah untuk membuka ruang bagi teman-teman, dan saya pikir dari situ teman-teman bisa menarik kesimpulan apa harapan dan rekomendasi teman-teman gitu ya, sebagai upaya perbaikan dari perspektif anak muda nih, biar pemerintah juga bisa ya setidaknya buka mata lah bahwa anak muda juga punya peran penting gitu dalam membantu kalian untuk mengedukasi soal pentingnya mengelola sampah. Saya mungkin mulai dari Erson dulu, silakan. Baik, berkaitan dengan harapan dari pemerintah ya. Harapan terhadap pemerintah terhadap anak muda. Baik, mungkin harapan anak muda terhadap pemerintah mungkin dengan adanya kekurangan yang tadi ya sudah dijelaskan. Tadi, mungkin pemerintah melihat masyarakat agar bagaimana kita melihat lingkungan ini agar tetap lestari, tetap diwariskan kepada anak cucu kita ke depannya mungkin ya. Bagaimana pemerintah melihat itu, dan kemudian bagaimana pemerintah juga melihat anak muda, bagaimana untuk agar anak muda bisa ikut ambil bagian gitu ya, ambil bagian edukasi terhadap masyarakat. Mungkin lewat ini edukasi itu bisa alam kita ini bisa lestari, bisa air tetap bersih. Mungkin itu saja untuk harapan terhadap pemerintah. Mungkin kalau rekomendasinya kira-kira untuk pemerintah. Baik, mungkin kalau rekomendasi terhadap pemerintah mungkin itu tadi kekurangan yang misalnya kekurangan terhadap sampah, kurangnya pengelolaan sampah, mungkin ini pengangkutan sampah. Berarti rekomendasinya menyediakan sampah ya, gitu. menyediakan tempat sampah, menyediakan sampah ya, menyediakan tempat sampah, kemudian mendesak ini perusahaan agar setiap perusahaan yang produksi bisa bertanggung jawab. Kemudian kita berharap juga kepada pemerintah agar pemerintah bisa mungkin di Kota Kupang sendiri di sini mungkin saya lihat ya, mungkin kurangnya ini kendaraan untuk mengangkut sampah. Mungkin untuk memperkuat itu mungkin agar sampah di Kota Kupang terus di sini agar bisa berkurang, agar mungkin energi kita yang setiap harinya kita hirup mungkin bisa nyaman lah begitu. Kemudian harapan kami sebagai anak muda mungkin tentunya kami sebagai anak muda akan tetap edukasi terus terhadap masyarakat, mengingatkan kepada masyarakat pentingnya menjaga lingkungan, membuang sampah, agar lingkungan tetap lestari lah seperti itu ya. Mungkin itu dari saya sebagai anak muda, harapan kepada pemerintah khususnya, dan kemudian tetap terhadap kawan-kawan anak muda, kawan-kawan organisasi, mungkin kawan-kawan masyarakat. Masyarakat. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, geser ke Kak Jordan. Setelah itu terakhir baru kita langsung disimpulkan oleh Kak Tini. Mantap. Harapannya soal dari anak muda, khususnya kami dari Sahabat Alam ke pemerintah, yang pertama itu perubahan TPA dari pendamping jadi sanitary landfill. 1, 2 soal TPS-nya itu
pengadaan TPS ya. TPS. Berarti TPS atau TPST? TPS, TPS gitu ya. TPST. Itu sama satu lagi edukasi ke masyarakat. Oke. Jadi bukan hanya kami yang sebagai anak muda saja yang mengedukasi ke masyarakat, pemerintah juga harus punya andil di dalam. Oke. Untuk terus itu saja. Oke, itu saja. Itu saja. Oke, sip. Berarti mungkin dari situ langsung Kartini bisa setidaknya jangan sama-sama lagi dengan mereka kan kayak gitu. tapi mau saya highlight bahwa Kartini mungkin bisa melihat mungkin dari sisi perempuan tadi ya sebagai subjek yang paling terdampak gitu dalam tata kelola sampah hari ini. Sejauh mana tadi mungkin itu satu soal aksesibilitas atau ruang yang dibuka oleh pemerintah terhadap anak muda itu ya. Lalu yang kemudian soal harapan dari teman-teman dan juga rekomendasi perbaikan tata kelola sampah ke depannya agar tidak amburadul lagi. Kalau saya mewakili Yuring, saya juga sebagai perempuan, Persis. NTT, Iya. dan Flores. Sama berarti kita ini. Oke. Kalau dari saya sendiri harapan untuk pemerintahnya ya, karena kita negara hukum ya Kak. Betul. Negara hukum, kita ini bergerak berdasarkan regulasi yang ada. Jadi menurut saya ayolah pemerintah kita libatkan lagi perempuan dalam perumusan regulasi peraturan yang lain. Karena sebenarnya kita tahu ya kalau di setiap rumah di NTT sendiri tuh ibu, mama, perempuan itu menjadi salah satu tulang punggung yang paling kuat. Dan ya kita semua setuju ya kalau tidak ada mama di rumah, ya panggilan pertama kita masuk rumah ini siapa? Bukan bapak, pasti mama. Nah itu kan. Nah, Dan kalau tidak ada mama ya tidak ada kita juga. Iya benar. Jadi untuk pemerintah sih harapan saya lebih banyak melibatkan pemerintah karena salah satunya mungkin musrembang gitu. Dalam forum-forum paling forum kecil, sederhana gitu ya. Iya, kecil, melibatkan perempuan atau anak muda ya karena ya itu tadi sebagai perempuan penggunaan untuk perempuan dengan alam itu sangat-sangat erat ya. Jadi ayo pemerintah libatkan kami sebagai perempuan karena jangan hanya memfokuskan kami sebagai dalam urusan-urusan domestik. Betul. Dalam perumusan kebijakan, peraturan daerah, peraturan gubernur lah atau peraturan lain-lainnya sampai ke presiden atau kementerian, libatkanlah perempuan dan anak muda. Karena kalau secara anak mudanya sebagai saya sebagai anak muda, karena untuk hidup kedepannya ini kami Gen Z yang merasakan segala dampak-dampak dari perizinan yang diizinkan oleh pemerintah. Dan mungkin kebanyakan dari pemerintah kan kebanyakan humas. Oke. Jadi ya itulah. Jadi mungkin ada kita tidak gap juga gitu ya. Iya, kita tidak merasakan apa yang dirasakan nanti Gen Z nantinya. Jadi harapan saya itu dalam perumusan sebagai negara hukum, perumusan segala peraturan itu libatkan kami perempuan. Misalnya karena ya itu perempuan menjadi tulang punggung dari negara. Persis. Dan tulang punggung dari setiap rumah yang ada. Wah, mantap keren. Oke, kita ya mencukupkan. Saya pikir ini waktunya tidak banyak dan saya pikir untuk mendiskusikan soal problem tata kelola ini ya kita butuh waktu yang sangat panjang ya dan karena ini perjuangan yang bukan perjuangan yang Cepat ya. Iya, cepat, tetapi dia perjuangan yang menuntut untuk harus ada terus gitu, harus menuntut supaya kita juga bisa melihat update dari setiap rejim gitu ya, saya pikir. Dan teman-teman dan juga sahabat alam dimanapun berada, kali ini kita sudah berdiskusi dan juga mendengarkan gitu ya harapan dan juga rekomendasi dari teman-teman muda gitu ya untuk bagaimana sih upaya perbaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan saya pikir ini adalah suatu kemendesakan bagi kita. Kita tentu perlu untuk membicarakan tata kelola sampah ini bukan hanya pada ranah diskusi atau hanya habis di atas kertas gitu ya, tetapi teman-teman juga bisa ambil bagian seperti teman-teman ini untuk terlibat dalam aksi nyata mewujudkan NTT yang adil dan bersih. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Salam adil dan lestari. Lestari.